Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hilma Oktaviana Fajrin, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan, yaitu merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif adalah B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Adapun penjelasan visi saya, yang pertama berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, sesuai profil belajar Pancasila dimensi mandiri, dan kreatif sesuai profil belajar Pancasila dimensi kreatif. Dalam menganalisisnya, saya menggunakan ATAP. A awal atau aset, yaitu murid di sekolah saya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sarana prasarana sekolah juga memadai. Adapun tantangannya adalah perkembangan teknologi yang pesat, perlunya strategi pembelajaran yang menyenangkan. Aksi yang bisa dilakukan adalah melakukan pembiasaan disiplin positif, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun pembelajaran yang dapat dipetik adalah murid dapat memahami pentingnya kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Analisis Bagja dalam prakarsa perubahan tersebut, yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, berdialog dengan rekan sejawat tentang pentingnya pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid dan membaca literatur dari jurnal maupun buku. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Kemudian, aktivitas apa saja yang menurut murid-murid membuat mereka merasa mandiri? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, mencari contoh nyata dan berdialog tentang bagaimana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas untuk meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki dan dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian murid. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, kebiasaan baru apa yang akan saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid telah berjalan baik? Bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang berjalan dapat meningkatkan kemandirian murid? Dan apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap mandiri terus meningkat dan menjadi karakter murid? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat rancangan belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan kemandirian murid. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama,
merancang pembelajaran abad 21, dan melibatkan murid dalam setiap kegiatan sekolah. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Bagaimana cara mengukur kemajuan kemandirian murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kemandirian murid? Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama, berdialog dengan murid tentang sikap yang menunjukkan kemandirian. Berdialog dengan murid tentang apa saja produk atau kegiatan yang menunjukkan peningkatan kemandirian. Menyusun strategi pembelajaran memberikan kesempatan murid untuk mandiri. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun langkah pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan untuk mandiri pada murid dan memberikan apresiasi kepada murid yang mandiri. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan kemandirian murid? Kapan rencana peningkatan kemandirian pada murid akan dimulai? Siapa saja yang akan mengamati dan memantau proses rencana ini? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan kemandirian murid? Siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Bagaimana rencana tindak lanjut membudayakan kemandirian murid? Dan bagaimana cara menjaga budaya positif mandiri secara berkelanjutan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk menyusun strategi peningkatan kemandirian murid, melaksanakan pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten, dan membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan kemandirian. Rencana perubahan berdasarkan tahapan Bagja antara lain merancang pembelajaran abad 21, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang interaktif antara guru dan murid, serta memaksimalkan program literasi sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.